Penanganan atau pattern, dari, penanganan error ini akan memperhatikan 2 hal penting ini. Pertama, setiap proses dalam sistem atau perangkat lunak pastinya membutuhkan pola atau pattern yang sesuai dalam penanganan error. Kedua, handling error yang akan kita buat menekankan pada pentingnya memperhatikan prasyarat proses bisnis dalam penanganan error. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Rekan-rekan semua, sobat-sobat IT, para software developer, dan para solution architect. Di channel kebanggaan kita bersama, The Legend Programmer, seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seputar message broker Kafka. Adapun tema yang akan kita bawakan kali ini memiliki judul adalah Kafka Error Handling. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya menjelaskan dahulu mengenai daftar isi atau daftar dari konten kita kali ini. Pertama-tama adalah seperti biasa kita akan melakukan overview atau pendahuluan dari pembahasan kita kali ini. Selanjutnya, kedua, kita akan masuk ke pembahasan pola pertama dengan fokus atau dengan judul adalah stop jika terjadi error. Selanjutnya, pola kedua dengan judul dead letter Q atau DLQ. Selanjutnya, kita akan membahas juga adalah bagian keempat atau pola ketiga dengan judul retry topik dan error topik. Lalu kelima adalah pola keempat atau pola terakhir yang akan kita jelaskan di kesempatan kali ini, yaitu retry topik dan urutan proses. Selanjutnya, keenam adalah kesimpulan dari pola-pola yang telah kita bahas. Cara mengenai penanganan sebuah error pada sebuah software, terdapat 2 cara penanganan error. Pertama itu adalah jenis error non-transient. Kedua adalah jenis error transient. Error transient ini adalah error-error yang terjadi ketika proses development dilakukan. Dan biasanya error jenis ini mudah ditangani. Kenapa? Karena memang umumnya sebuah software dibuat mensyaratkan error-error ini atau bug-bug ini itu tidak muncul sampai level 0%. Walaupun pada kenyataannya menghasilkan sebuah software yang memiliki tingkat error yang cukup sangat kecil, itu merupakan sebuah proses yang cukup susah dan cukup lama. Apalagi kalau memang proses development-nya tidak sesuai dengan arahan dan aturan yang umum, maka error dalam sebuah software merupakan keniscayaan yang pasti akan selalu muncul. Itu adalah error jenis pertama, dan biasanya error ini harus diyakinkan hilang sama sekali
supaya proses dalam software kita, berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah, jenis error yang kedua. Ini adalah jenis error, transient. Merupakan error-error yang terjadi ketika sebuah software itu sudah, berjalan di production. Error-error ini bisa muncul dikarenakan oleh, jaringan, oleh environment dari production, bahkan oleh, banyaknya atau, rate dari data yang masuk ke sistem kita. Nah, semua hal tadi bisa mengakibatkan terjadinya, transient error. Misalkan sistem kita menjadi non-responsif dikarenakan, sistem kita dihajar oleh jumlah data, concurrent data yang jutaan, atau dikarenakan ada proses background yang sangat berat sehingga database kita menjadi, mengalami replikasi lag. Nah, error-error tersebut sangat sulit untuk ditangani dan memerlukan cara-cara tertentu yang harus kita, lakukan supaya kita bisa mengatur atau menghandle jenis error transient ini. Nah, error yang kedua ini sangat penting juga kita tangani. Kenapa? Karena, ini akan mengakibatkan tingkat ketersediaan atau tingkat capability dari sistem kita itu akan menurun dan tingkat keandalan atau reliability dari sistem kita juga akan menurun. Di salah satu, tulisan saya di Medium, kita telah membahas mengenai jenis transient error ini, khususnya pada microservice dan salah satunya adalah dengan, cara dead letter event. Nah, dead letter event ini merupakan salah satu bagian juga dari, error handling pada, Kafka. Kalau teman-teman semua memiliki, waktu yang cukup luang, mungkin, saya sarankan untuk, membaca dulu dan mengunjungi tulisan saya ini, yaitu cara handle error pada microservice. Eee, di sini dijelaskan bagaimana, penanganan error, baik itu di monolit ataupun di microservice, sehingga apa? Sehingga kita memiliki, basic informasi atau basic pengetahuan, cara handling error pada microservice sebelum kita bisa lanjut membahas mengenai, cara error error handling di, Kafka. Nah, cara error handling di Kafka ini, memang bukan bukan selalu diarahkan sebagai, cara, handling error pada microservice. Kenapa? Karena si Kafka ini bisa kita gunakan baik itu di monolit ataupun di, microservice. Tapi setidaknya teman-teman sudah memiliki dasar, pengetahuan mengenai, cara handling error di, sistem non Kafka, baik itu di monolit ataupun di, microservice. Mungkin di suatu saat saya akan buatkan video juga mengenai cara handling error pada microservice ini, tetapi sampai saat ini belum ada, jadi teman-teman bisa, baca dahulu di, tulisan saya ini, mudah-mudahan, ke depannya, ada waktu bisa saya buatkan videonya. Seperti teman-teman telah ketahui, apabila teman-teman telah mempelajari mengenai, basic dari Kafka ini di, beberapa video saya yang berjudul, eee, bagaimana cara mendesain event driven architecture, khususnya di bagian ke-1, kedua, dan ketiga, maka kita tahu bahwa, Kafka ini dia
bisa berjalan secara terdistribusi di, sistem mesin atau, kontainer. Dengan demikian, Kafka ini dapat berjalan, secara terdistribusi, baik itu di, cloud ataupun di on premise server kita. Nah, dengan kemampuan Kafka seperti ini, maka Kafka ini memiliki tingkat SLA atau Service Level Agreement yang cukup sangat tinggi. Dengan demikian, seperti, tingkat ketersediaan, availability dan scalability-nya itu cukup sangat tinggi. Alhasil, Kafka ini merupakan sebuah, message broker yang, reliability dan durability-nya sangat tinggi sekali. Dan itu memang sudah, banyak dialami dan, dialami dan menjadi, pengalaman yang, baik ketika kita menggunakan Kafka. Jadi Kafka ini proven, dia merupakan platform yang, cukup, bisa kita andalkan. Dengan demikian teman-teman, apabila kita menginginkan, Kafka kita berjalan di production memiliki kualitas atribut yang bagus, maka, ini ada beberapa, rekomendasi dari saya yang, minimal harus kita penuhi atau kita jalankan. Pertama, Kafka kita di production itu harus, Kafka cluster. Jadi kita jangan, mendeploy Kafka kita sebagai satu single instan atau satu single mesin, tetapi haruskan, Kafkanya berupa Kafka cluster. Kedua, eee, Kafkanya ini harus memiliki, replikasi atau, cadangan dari, node utama si Kafkanya ini, harus ganjil. Minimal ganjil itu adalah, 3 gitu ya. Nah, eee, kenapa harus, ganjil? Sebenarnya telah banyak saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, karena merupakan rahasia umum bahwa kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, maka, ganjil ini lebih menjaga keamanan daripada, genap. Dan kalau ganjil, ini akan membantu menjaga tidak terjadinya, brain split problem ketika, sistem kita terjadi, malapetaka atau ketika sistem kita baru hidup lagi dari, kendala. Selanjutnya, rekomendasi ketiga, kalau di production level, berdasarkan pengalaman saya memang, disarankan kita menggunakan, unmanaged service. Kenapa? Karena kalau kita maintenance, Kafka kita secara sendiri, itu saya rasa akan sangat cukup sulit untuk menjaga kualitas atribut tadi. Maka, disarankan memang, menggunakan, eee, Kafka yang diatur oleh, eee vendor, tempat, sistem cloud kita di hosting. Ya, sebagai contoh, ini bukan, iklan, tetapi kita bisa menggunakan, Confluent sebagai salah satu, platform untuk, production level Kafka kita. Selanjutnya harus kita pastikan dulu, skop dari pembahasan penanganan error kita kali ini. Kenapa? Karena supaya tidak salah paham dan supaya kita lebih mengerucut ke pembahasan kita. Oke, pertama ada, perbedaan penanganan error pada Kafka. Satu adalah, internal error, Kafka. Kedua adalah external error, pada Kafka. Nah, eee, error yang akan kita bahas itu adalah
bukanlah internal error pada Kafka. Kenapa? Karena, eee, internal error pada Kafka itu sudah di-handle sedemikian rupa, baiknya atau secanggih mungkin dan sebaik mungkin oleh Kafkanya tersendiri. Dan biasanya kita tinggal memiliki solusi pada level arsitektur dari infrastruktur kita. Jadi, apabila kita menjalankannya sesuai dengan yang, tadi telah kita, sebutkan, misalkan Kafka-nya kita deploy secara cluster, maka, internal error pada Kafka ini, tidak usah kita, khawatirkan. Nah, justru yang harus kita perhatikan adalah eksternal error, pada Kafka. Bagian inilah yang akan kita bahas ketika kita menggunakan, Kafka sebagai message broker dari sistem kita dan, akan dan error yang, terjadi. Nah, error yang terjadi ini baik nanti muncul di sisi produsernya ataupun nanti muncul di sisi consumer. Dan berdasarkan pengalaman saya serta, pengetahuan yang, telah saya dapatkan, terdapat beberapa pattern error handling untuk eksternal error ini. Jadi, error yang akan kita bahas itu adalah, error yang muncul di sisi coding kita, baik itu di sisi produser ataupun sisi consumer. Jadi kalau Kafka-nya itu mah sangat yakin, sudah punya, mekanisme error-nya tersendiri, tetapi yang belum yakin itu adalah cara error handling di sisi kode kita, baik itu produser dan consumer. Ini penting juga dijelaskan, kenapa? Karena, saya banyak sekali melihat, cara-cara penanganan error di sisi eksternal ini yang dilakukan oleh teman-teman developer yang kurang, cocok atau kurang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh para pembuat dari si Kafka-nya ini. Banyak, orang atau banyak, tim yang membuat, cara handling error tersendiri, padahal, dengan cara error handling tersebut, mereka itu justru menambahkan kemungkinan terjadi error tambahan. Ya, jadi mereka melakukan handling error yang membuat possibility terjadinya error itu bertambah. Kenapa? Karena satu, ada platform Kafka-nya, satu, ada cara handling error yang mereka buat yang melibatkan beberapa jenis infrastruktur yang lainnya, misalkan melibatkan, database, penyimpanan dan lain-lain. Semakin banyak tambahan infrastruktur yang ditambahkan berarti kemungkinan error-nya dari Kafka plus error-nya dari infrastruktur yang kita tambahkan. Nah, inilah, sebuah, keinginan yang saya, capai dengan menjelaskan error handling yang, terbaik pada, sistem yang menggunakan, Kafka. Terus terang saja, saya sendiri mendapatkan pattern-pattern ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan beberapa literatur yang, ada di, Apache Kafka ataupun mungkin di, website-nya Confluent sebagai, eee, pembuat awal dari si, Kafka ini. Adapun pola, penanganan atau pattern, dari, penanganan error ini akan memperhatikan 2 hal penting ini. Pertama, setiap proses dalam sistem atau perangkat lunak pastinya membutuhkan pola atau pattern yang sesuai dalam penanganan error. Kedua, handling error yang akan kita buat menekankan pada pentingnya memperhatikan prasyarat proses bisnis dalam penanganan error. Jadi 2 hal ini yang
menjadi fokus kita dalam membuat, handling error pada, Kafka. Pola pertama atau pola ke-1 adalah pola stop jika terjadi error. Akan tetapi ini merupakan, pola atau pattern yang tidak recommended untuk kita lakukan. Akan tetapi, berita buruknya, pola ke-1 ini adalah pola, atau pattern default yang sering dilakukan oleh, para software developer ketika mereka menggunakan Kafka sebagai message broker. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa pola pertama ini merupakan, pola yang, paling umum alami atau terjadi, dikarenakan, para software developer-nya itu, karena mungkin kurangnya pengetahuan atau memang diburu oleh, waktu sehingga mereka, tidak memiliki pola yang lebih baik. Nah, pola penanganan ini, default terjadi karena memang sebenarnya mereka tidak memiliki, handling error, tersendiri yang mereka buat. Nah, pola ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan atau capability dan kehandalan dari Kafka. Nah, pola ini menuntut tingkat SLA yang sangat tinggi dari Kafka untuk memastikan semua prosesnya itu dapat diproses tanpa kesalahan. Itu satu, pola ini, tergantung pada SLA, Kafka yang sangat tinggi. Kedua, prinsip ketelitian dan ketepatan menekankan bahwa semua data yang datang ke Kafka itu harus diproses dengan benar atau tidak sama sekali. Jadi kalau benar akan diproses, kalau tidak maka si data itu tidak akan diproses oleh, Kafka. Menghindari kesalahan dalam pengiriman atau transformasi data. Artinya, kita harus yakin bahwa data yang kita kirimkan ke Kafka ini sudah kita validasi dengan benar. Selanjutnya, pattern, default ini, bergantung pada keamanan dan validasi data. Meskipun, diasumsikan bahwa datanya itu sudah, divalidasi sebelumnya, pola ini menuntut keamanan tambahan untuk memastikan data yang masuk itu sesuai dengan standar yang diharapkan. Artinya ya, datanya sudah, support ISO tertentu gitu ya, sehingga ya, keamanan dan validasi ini, sudah dianggap, benar. Selanjutnya, pattern ini memiliki resiko terhentinya sistem. Dalam artian, kegagalan dalam proses itu dapat mengakibatkan berhentinya sistem secara keseluruhan. Kenapa? Karena, kita tidak memiliki mekanisme bagaimana si data ini bisa kita lanjutkan ke proses yang, selanjutnya. Akibatnya apa? Akibatnya memerlukan intervensi manual oleh kita dan memerlukan pemulihan sistem yang memakan waktu. Bahkan yang paling berat itu apabila kita tidak memiliki log data yang masuk ke sistem kita. Ada kemungkinan kita, kehilangan data yang masuk ke sistem kita. Problematika muncul tanpa kita mengetahui, data yang masuk ke kita itu seperti apa. Kenapa? Karena kita tidak memiliki mekanisme untuk meng-capture atau me-log dari, informasi yang masuk ke sistem kita. Dengan demikian, maka, pattern ini tidak direkomendasikan untuk kasus umum. Meskipun dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu, pola ini tidak direkomendasikan karena apa? Karena ketidakmampuannya
untuk menangani kesalahan dengan fleksibilitas dan keberlanjutan. Lalu terakhir, pentingnya menyediakan jalur alternatif atau kita punya topik alternatif, menekankan pentingnya mempertimbangkan jalur alternatif ini atau mekanisme pemulihan untuk mengatasi, kegagalan dalam proses pengiriman data. Apabila saya gambarkan, maka, pola pertama ini bisa, dilihat seperti pada gambar. Jadi polanya cukup sangat sederhana, cuma ada, source topic atau, bagian produser, ada bagian Kafka, dan ada, bagian consumer sebagai target dari topiknya. Nah, permasalahan di bagian manapun ini akan mengakibatkan datanya itu tidak akan terproses. Bahkan dimungkinkan bakal terjadi, sistem kitanya menjadi down. Contohnya, apabila terjadi problem di, proses penerimaan data atau di bagian produser, ya, ada kesalahan pemrosesan data yang diakibatkan dari data yang masuk, misalkan tidak, terhandling dengan, baik, atau dikarenakan ada, problematika di, sistem, produsernya, misalkan ada, latency dan lain-lain yang diakibatkan oleh, kondisi yang lain, maka mengakibatkan data yang masuk itu tidak akan bisa terproses. Jadi data akan mandek di sini dan akan menumpuk mengakibatkan ya si, produser ini lama-kelamaan akan mengalami, kegagalan sistem atau down. Nah, problematika ketika dia masuk juga, ke Kafka. Walaupun, Kafka sudah memiliki mekanisme yang cukup baik, tetapi ya, Kafka pun biasanya kita membuat sistem kita itu dengan batasan tidak unlimited ya replikasinya. Mungkin 3 dengan, staging server tertentu. Nah, lama-kelamaan kalau memang tidak terdeteksi, maka di sini pun akan menumpuk dengan data-data yang salah, akan terjadi, lonjakan thread dan akibatnya memang, server Kafkanya juga akan mengalami problematika. Walaupun memang derajatnya itu lebih lebih rendah daripada, sistem, yang kita buat di sisi produser. Nah, selanjutnya kalau terjadi di area konsumernya. Nah, kalau ada problem di area konsumer, misalkan, dia itu mengalami, permasalahan ketika menulis ke database, dikarenakan database-nya lagi berat, ada, background system yang berjalan sehingga mengakibatkan lock, sementara. Nah, ini mengakibatkan, menjadi tambah problem si consumer servernya atau database consumer servernya. Kenapa? Karena pertama dia, melakukan background proses yang besar, lalu dibombardir lagi oleh data yang, masuk dalam, concurrent yang besar. Akibatnya apa? Akibatnya ya berarti, consumer, ini bagian consumer sendiri lama-kelamaan akan mengalami problem dan pada suatu titik akan mengalami down. Jadi ini adalah pattern umum yang sering dilakukan oleh para software, developer ketika menggunakan Kafka. Mereka just connect to Kafka, kirim dari produsen, diterima oleh Kafka, lalu di-listen oleh consumer, udah gitu saja tanpa ada, handling apapun ya, ini, akan menjadi bom waktu untuk sistem kita. Oke baik, selanjutnya kita bahas pola kedua, yaitu dead letter queue yang merupakan minimal error handling yang harus kita, gunakan pada sistem-sistem yang, menggunakan, Kafka. Pola kedua ini, sebenarnya
merupakan skenario yang umum yang digunakan dalam penanganan kesalahan, utamanya digunakan ketika terjadi, kesalahan pengiriman data ke Kafka. Dalam hal ini berarti terjadi kesalahan di sisi produser, di mana, message ataupun event akan dialihkan ke jalur atau path alternatif yang lain, sebut saja misalkan, sebagai topik penanganan error. Nah, di sisi lain, jalur utama tetap berjalan dengan normal. Jalur utama ini tetap akan menerima dan mengalihkan, data-data yang, valid dan benar. Kalau kita gambarkan, pola kedua ini, dengan diagram, seperti yang terlihat, maka, nanti ada tambahan satu, topik yang, kita buat, kita namai saja di sini topiknya adalah, error topik. Jadi, pada sistem Kafka kita, kita pertama punya, source topik yang merupakan produser, lalu dia akan mengirim data ke Kafka, oleh Kafka nanti itu, eee, diarahkan ke target topik untuk jalur yang normal atau jalur yang benar, jalur utama. Adapun kalau terjadi permasalahan di, source topik, di produser, maka akan diarahkan ke topik nomor 2 atau ke topik dengan nama, error topik. Jadi ada, error topik, ada target topik, dan error topik ini sebagai DLQ apabila terjadi problem di, produser. Sekali lagi di sini bukan problem ketika, kita mau mengirimkan ke Kafka. Kenapa? Karena itu si Kafka sudah memiliki, mekanisme tersendiri seperti retry topik yang bisa di-setting di internal Kafka, ataupun, kita memang sudah membuat si Kafka ini lebih durability, di mana dibuat secara, cluster. Nah, lebih jelasnya nanti kita lihat di, page selanjutnya, penjelasan lebih detail mengenai diagram, grafik dari pattern kedua ini. Baik, jadi penjelasan detailnya dari, grafik atau diagram arsitektur yang pola kedua, pada kondisi normal, semua event, semua, message yang, masuk ke produser, nanti itu akan diproses dan dipublikasi ke Kafka dan akan dialihkan atau diarahkan ke topik utama atau ke target topik tadi. Nah, ketika terjadi kesalahan, pada, produser, jadi, kesalahan yang, memang terjadi di kode kita bukan, problematika atau kesalahan yang terjadi di internal topik. Contohnya seperti kesalahan, format atau ada beberapa atribut yang kurang, event atau message ini akan dialihkan ke topik penanganan error tadi. Dengan demikian, maka pada pola kedua, event yang mengalami kesalahan itu akan, dialihkan dan diproses ke topik khusus untuk menangani kesalahan. Sehingga tidak ada blocking proses di, jalur yang, utamanya. Kenapa? Karena, Kafka dan layanan tetap beroperasi pada, sistem dan layanan yang sama. Jadi singkatnya, kalau keadaan normal itu memang jalur yang, telah ditentukan. Kalau ada, problem, maka dia akan dialihkan ke error topik atau disimpan sebagai DLQ, topik. Terdapat sebuah solusi alternatif, lain yang dapat kita lakukan untuk, solusi
tambahan atau mungkin enhance dari solusi, kedua atau dari pattern kedua, bahkan, solusi alternatif ini juga dapat kita nanti gunakan sebagai enhance solusi untuk, pattern ketiga, yaitu kita menyediakan satu layanan atau satu servis di luar servis utama yang bertanggung jawab atas penyimpanan data ketika problematika seperti retry publish, yang retry publish data ke Kafka atau retry topic tidak berhasil menangani masalah. Artinya ketika kita telah melakukan retry publish, misalkan 2 kali, 3 kali dengan, pattern tertentu masih problem, maka, si, message tadi akan ditarik ke luar ke, servis, layanan ini. Nah di, solusi atau di pattern ketiga juga nanti akan dibahas mengenai retry topic. Nah ini juga bisa digunakan apabila retry topic masih tidak berhasil, maka, data tadi atau event tadi akan ditarik keluar dari pipeline utama dan dialihkan atau diarahkan ke layanan ini. Layanan ini akan menyimpan data yang bermasalah tadi dan akan mengeksekusinya kembali setelah sistem pulih atau bug diperbaiki. Nah, dengan demikian, kelebihannya adalah data yang kita miliki ini tidak akan hilang saat terjadi masalah dan kita memiliki mekanisme untuk, mem-publish kembali ke event, secara, mudah. Kenapa? Karena kita memang sudah mempersiapkan untuk kondisi-kondisi tadi. Jadi, semuanya tidak akan manual, tetapi kita bisa dilakukan by system, bahkan kita bisa menerapkan, scheduler untuk melakukan, nge-trigger, republish atau, retry topik ini. Akan tetapi, apapun pasti ada, sesuatu harganya ya. Artinya semakin sebuah sistem ini bisa, flexibility-nya tinggi, semakin bisa menjawab semua keadaan, maka sistemnya akan menjadi rumit. Kenapa? Karena kita punya, tambahan sistem tersendiri. Kedua, cost-nya menjadi meningkat. Kenapa? Karena kita harus memiliki servis yang dibuat kita sendiri, servis yang harus di-manage sama tim, dan Kafka-nya sendiri jelas harus berbeda dengan Kafka yang utama tadi. Alhasil, ya banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus di-manage. Nah, sebenarnya kalau, teman-teman telah mem memahami dari penjelasan saya di, mendesain event arsitektur, di bagian ke-6 atau ke-7. Nah, sebenarnya ini, dasar pemikirannya dari comment sourcing, di mana comment sourcing ini, ditugaskan untuk meng-capture data, yang masuk ke sistem, sehingga kalau ada problematika itu kita punya, snapshot data yang realnya. Artinya data yang memang benar-benar belum termanipulasi, sehingga ya kita memiliki kemampuan untuk atau ulang event tadi setelah bug-bugnya diperbaiki. Memang ini cara terbaik, akan tetapi, kalau kita memang memiliki waktu yang singkat, cost juga, harus dihemat, mungkin saran saya cukup saja masih menggunakan pendekatan yang kedua tadi, tetapi kita menggunakan CS ini, comment sourcing, dengan cara apa? Dengan cara kita meng-capture data yang masuk, request yang masuk, cukup disimpan di log sistem kita, ya, di log sistem kita, sehingga kita punya datanya, data yang masuk ke sistem, dengan catatan apa? Dengan catatan data log kita bisa kita retensi atau kita simpan dalam kurun waktu tertentu. Nah, mungkin itu pendekatan yang lebih, cepat dan, murah, serta, masih dimungkinkan kita bisa, menyimpan data-data yang, problem tadi.
Berikut adalah diagram arsitektur dari servis tambahan untuk menghandle ketika retry topik ataupun republish topik itu tidak berjalan. Kalau gambar yang di atas adalah ketika kita hanya memiliki satu sistem, eee, hanya sistem utama, sedangkan yang di bawah adalah kita punya sistem utama dan pipeline ketika retry topik ataupun republish topik itu problem. Memang menjadi lebih kompleks dan lebih menambah tugas kita untuk me-maintenance. Kenapa? Karena ada beberapa tambahan servis yang harus kita buat. Tapi ya dengan pendekatan kedua, eee, sistem kita memang menjadi jauh lebih aman dan jauh dapat beradaptasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada sistem kita. Ya sekali lagi, apa tidak ada yang gratis, semakin bagus sistem kita maka ya semakin kompleks, lebih dari biasanya dan semakin cost-nya lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pattern ketiga atau pola ketiga, yaitu retry topik dan error topik yang merupakan error handling di bagian consumer atau di bagian listener. Konsep dari retry topik ini merupakan sebuah konsep yang cukup sangat penting dan berguna, apalagi di sistem yang telah menerapkan event driven architecture. Mungkin penjelasannya seperti berikut ya. Dalam kasus di mana suatu event ini tidak dapat diproses di bagian listener, misalkan karena syarat atau kondisi yang diperlukan belum terpenuhi. Contohnya, seperti ketersediaan stok barang atau harga, maka sistem menggunakan retry topik ini bisa memberikan waktu jeda bagi proses lain yang mensuplai data tadi untuk memenuhi ketergantungan tersebut. Jadi retry topik bisa dilakukan sebagai waktu tunggu sampai data tersedia di servis tersebut. Kenapa ini terjadi? Kalau kita kembali lagi ke penjelasan mengenai mendesain event driven architecture dan aplikasi kita sudah terdistribusi sebagai microservice, maka proses itu kan berjalan secara asinkronus. Dimungkinkan data yang kita gunakan itu karena proses di tempatnya mungkin agak cukup lama, ketersediaan di data listener yang sekarang itu datanya belum tersedia. Mau tak mau, maka kita harus menunggu. Kita harus memberikan jeda waktu untuk apa? Untuk bisa data tersebut tersedia. Nah, pendekatan yang paling bagus adalah memang kita melakukan memutar si event tadi. Artinya mengirim kembali ke Kafka sebagai retry topik dan nanti akan di-listen lagi untuk dieksekusi ketika datanya sudah tersedia. Nah, mengapa kita tidak menggunakan proses retry gitu ya di listener-nya sendiri, itu memang bisa dilakukan, tetapi kalau kita melakukan retry di listener, pertama kompleksitas coding-nya menjadi lebih lebih tinggi. Kenapa? Karena dia harus menghitung misalkan berapa kali retry gitu kan, karena tidak ada kepastian datanya itu kapan, ya. Artinya dia akan ngeblok proses. Kenapa? Karena ada proses retry-retry terus sampai kondisinya tadi bisa terpenuhi. Nah, memang di listener kita bisa membuat banyak thread gitu ya, satu proses dieksekusi lalu ada retry, ada proses masuk lagi, masuk ke thread yang lain, ya tetapi itu tetap secara resource yang masih melakukan looping retry di lokalnya service itu masih memegang thread tadi. Artinya
thread sistemnya itu tidak lepas, ya. Nah, lama-kelamaan kalau semakin banyak, proses sistem yang berputar, artinya banyak thread yang dibuat, maka tetap saja listener kita itu menjadi blocking ketika terjadi problem. Berbeda ketika menggunakan retry topik ini, si service kita itu atau si flow-nya itu akan muter terus. Ada problem, eee, data belum tersedia misalkan di listener atau ada problematika di database kita, kirimkan ke retry topik, masuk lagi ke Kafka, lalu di-listen lagi oleh, listener ini, dia, masuk ke proses, cek lagi gitu kan, kalau datanya sudah ada baru, baru, diproses. Nah, walaupun demikian mungkin kita juga bisa menerapkan yang namanya itu eskalasi. Artinya kalau sudah satu kali, retry, maka ada, jeda waktu untuk ngeproses ya. Satu kali retry, retry kedua tidak ada, masuk lagi ke Kafka, balik lagi ketiga. Tetap harus ada batas waktu, batas maksimal dari retry. Misalkan kalau sudah 3 kali atau 5 kali retry tidak, problem, maka bisa dilarikan ke tadi, ke dead letter queue atau, queue yang error. Atau kalau kita sudah memiliki tadi ya, service untuk menanggulangi problematika ini, kita lariin ke pipeline tadi. Sehingga, datanya tuh disimpan di, service yang kita buat untuk menangani, problematika seperti ini, ya. Jadi di service yang tambahan, tadi. Saya perkuat kembali nih teman-teman, saya jelaskan kembali supaya, kita lebih kuat, lebih paham, dan lebih yakin. Manfaat asinkronus dan non-blocking ini ya. Artinya, dengan menggunakan retry topik tadi, sistem dapat tetap memproses semua event dengan urutan dan cara yang benar, sambil memberikan waktu untuk pemenuhan ketergantungan tadi. Ini memungkinkan semua proses itu berjalan secara asinkronus dan blocking. Jadi, prosesnya itu secara natural akan, berputar tanpa ada, eee, blocking, proses terjadi. Berikut saya gambarkan diagram arsitektur dari pola ketiga. Di pola ketiga ini, kita punya 2 Kafka ya. Pertama Kafka, utama main cluster-nya, kedua adalah Kafka retry cluster. Seperti biasanya nanti ada, produser atau source topic, ada, target topik ya atau, jalur utama. Lalu kita juga akan memiliki retry, topik dan, error topik. Jadi kalau, jalur yang normal dari source topic ini masuk ke Kafka, lalu dia akan masuk ke, eee, apa, target topik. Nah, kalau dari target topik ini, istilahnya tuh dalam listener-nya problem, maka dia akan lemparkan ke retry topik. Nah, dari retry topik ini akan masuk kembali atau akan di-listen kembali ke, target topik. Seperti itu berputar sampai satu, sampai batas putaran tertentu. Kalau sudah misalkan 5 kali, maka akan dilarikan ke error topik. Ya, atau kalau kita sudah memiliki, satu service yang menangani error topik tadi, maka ya, error topik ini dipindah bukan ke error topik tetapi ke, service untuk menangani retry atau republish, topik. Jadi mekanismenya seperti itu teman-teman untuk pola ketiga ini. Ada yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua dan dipertimbangkan ketika menggunakan retry topik ini. Pertama,
Urutan proses tidak bisa terjamin, walaupun kita telah mengirim, si, data tadi menggunakan, urutan key tertentu. Misalkan kita telah mengirimkan ke topik partisi tertentu, misalkan menggunakan, metodologi Murmur-Hess, seperti itu ya, algoritma Murmur-Hess. Nah, kenapa? Proses yang masuk ke dalam retry topik mungkin akan diproses lebih lambat daripada proses yang lainnya. Tidak menjamin urutan proses yang benar. Kenapa? Karena retry topik itu mungkin saja lebih delay, lebih lama daripada data yang masuk dari topik utama. Sedangkan urutan data mengharuskan retry topik itu harus masuk lebih dulu daripada data yang selanjutnya. Nah, dikarenakan dia melakukan looping, ya, melakukan putaran terus oleh retry topik, di sisi lain ada event masuk yang selanjutnya, ternyata dia tidak problem dan dia masuk lebih dulu. Akibatnya apa? Akibatnya di sini urutannya menjadi tidak benar. Jadi, sekali lagi, kalau urutan proses tidak terjamin, maka kita harus apa? Harus menambahkan logika tambahan di bagian listener. Jika urutan proses harus dijaga, logika tambahan harus ditambahkan di bagian listener untuk memastikan urutan yang benar atau proses harus dipalidasi secara khusus. Ya, misalkan kita membuat versioning ya, sehingga data yang masuk itu dicek dulu versinya versi berapa gitu ya, baru boleh masuk ke database. Nah, ini bisa dijawab oleh apa? Oleh pattern atau pola keempat. Baik, selanjutnya teman-teman kita masuk ke pola keempat atau pola terakhir dalam serangkaian pola atau pattern handling error pada Kafka. Judulnya adalah retry topik dan urutan proses. Sejujurnya nih saya ingin menjelaskan dulu dari awal, ini merupakan ultimate error handling. Kenapa? Karena akan mampu menjaga proses tetap mengalir dengan natural, event driven-nya itu berjalan dengan benar, asinkronus dan non-blocking, dan tetap bisa kita peduli terhadap ordering atau urutan proses. Tetapi penjelasannya cukup rumit, jadi ya teman-teman coba perhatikan dengan seksama. Baik, kita perjelas lagi mengenai tantangan retry topik ya, seperti tadi dijelaskan di pola ketiga. Tantangan tantangan dengan urutan proses, meskipun menggunakan retry topik memberikan fleksibilitas dalam penanganan kesalahan, tetapi urutan proses itu tidak dapat dijamin, tidak dapat terjaga dengan benar, terutama saat terjadi pembelokan ke retry topik. Proses yang bergantung pada urutan, ya, beberapa proses tidak dapat diterima jika urutan proses tidak benar, ya, seperti proses update persediaan barang yang harus terjadi secara runtun. Nah, untuk memastikan keakuratan stok barang tadi, maka urutan proses ini benar-benar harus kita perhatikan. Penanganan untuk membuat retry topik ini peduli terhadap urutan proses, bisa kita lakukan di dua tempat. Artinya kita melakukan handling di bagian publisher dengan cara kita melakukan validasi data yang masuk ke publisher, dan kita juga bisa melakukan handling di bagian listener dengan cara validasi di bagian listener. Atau kita bisa menggabungkan dua teknik ini. Pertama, teknik validasi di publisher digabung dengan teknik validasi di listener. Nah, cara pertama untuk menjamin proses event terurut, ya, walaupun terjadi pembelokan ke retry topik,
adalah dengan menambahkan satu penanda di bagian pemrosesan, pengiriman, atau, di bagian publisher. Contohnya, yaitu dengan menambahkan field version dari data yang dikirim, ya. Jadi dari data yang akan dikirim itu kita harus menambahkan, 1 field version dan kasih, versioning. Dengan demikian, setiap data yang dikirim ke publisher itu harus sudah ditentukan versioning dari sumbernya. Untuk memiliki versioning yang benar, maka data yang dikirim itu harus terlebih dahulu dipersisten atau disimpan di database sumber atau database publisher, atau memang terdapat proses penyimpanan data dan perlu dipastikan prosesnya penyimpanan data ini terlog secara optimistik. Artinya di bagian publisher itu, eee, increment versioning-nya itu harus terlog secara optimistik. Supaya apa? Supaya menjaga tidak terjadinya overlap, ya, ketika concurrency terjadi. Ini mengharuskan bahwa si data itu dipersisten dulu di bagian publisher. Atau, ada mekanisme-mekanisme sebelumnya yang memang, data itu sudah tersimpan ke database, telah memiliki versioning. Skenario lain yang agak susah untuk ditangani adalah ketika sumber data tidak pernah ada proses persisten atau penyimpanan dahulu, di bagian publisher. Sehingga kita itu tidak mengetahui, versinya dari data yang dikirim. Jika kondisi ini terjadi, maka diperlukan penyimpanan mengenai status suatu event apabila sebuah event tersebut masuk ke jalur litai topik. Nah, jadi kan kalau jalur utama mah mudah ya, kita menggunakan, topik partisi tertentu dengan menggunakan algoritma Moore-Moore-Hash. Nah, untuk yang masuk ke jalur topik ini, ya kita bisa, dengan menyimpan unique ID ketika terjadi pembelokan proses ke retrieve topik. Jadi ketika, masuk ke retrieve topik lalu datanya harus versioning, ya kita harus nyimpen unique ID tadi, ya. Nah, data unique ID ini bisa disimpan di media yang cukup cepat untuk di-read dan di-share. Contohnya kita bisa menggunakan Redis atau penyimpanan dengan teknologi cache lainnya. Jadi kalau ada data yang masuk ke retrieve topik udah harus dikasih unique ID-nya untuk bisa ketahui, nilai uniknya dan harus bisa di-share supaya bisa di-read di berbagai, service. Walaupun publisher dan listener sangat mungkin berada pada service yang berbeda, tetapi kedua service dapat mengakses secara bersama Redis tadi ya. Karena kan Redis itu umum di-share ya. Jadi walaupun, service, produser dengan listener-nya itu tidak dalam satu, code, berbeda package, ya, dua-duanya harusnya bisa tetap mengakses ke Redis tadi. Jadi, apabila akan melakukan pengiriman ke topik, sebelumnya lakukan pengecekan dahulu dari Redis, dari Redis tadi, apakah unique ID untuk proses tersebut ada? Jika ada, maka langsung saja event yang bersangkutan dikirim ke retrieve topik. Jika tidak ada, maka kirim event tadi ke topik target. Dengan demikian, kita dapat menjamin semua event dapat diproses secara terurut. Artinya maksud gini, kalau, di Redis-nya unique ID tidak ada, artinya, si event itu tuh belum pernah masuk ke retrieve topik, maka kita cukup memutarnya kembali ke ke topik target atau topik utama. Sehingga masuknya itu, akan masuk ke, eee, topik varsity yang sama, ya. Oke, nah tetapi kalau sudah mendapatkan unique ID ya mau tak mau kita lariin ke retrieve, ke retrieve topik, tadi.
Dengan demikian, kita dapat menjamin semua event dapat diproses secara terurut. Selanjutnya adalah pola keempat, cara penanganannya yaitu dilakukan validasi di sisi listener. Nah, cara validasi di sisi listener ini akan terbagi ke dalam dua cara. Cara pertama yaitu bersesuaian dengan cara pertama di bagian publisher. Cara kedua akan bersesuaian dengan cara kedua di bagian validasi di publisher. Oke, jadi ini berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman jangan salah salah pemilihan ya. Kalau di publisher-nya menggunakan cara pertama, maka di listener-nya atau di consumer-nya harus melakukan validasi cara pertama juga. Kalau di publisher-nya cara kedua, maka di listener-nya juga harus pendekatan cara kedua. Oke, cara pertama, untuk menjamin proses event terurut pada validasi listener akan berkaitan dengan cara pertama pada validasi di publisher. Cara pertama pada publisher itu kan mengirim data akan disertakan pula dengan versinya. Nah, maka pada listener tersebut ketika event akan diproses, maka di listener ini eh, di listener ini harus dicek versi data yang masuk dibandingkan dengan versi data yang tersimpan di dalam database listener. Apabila data yang masuk memiliki versi satu kali lebih apabila data yang ada di database satu kali lebih kecil dari versi event yang masuk, maka jika benar event tadi akan diproses dan dimasukkan ke database. Tetapi jika tidak, maka proses akan dilempar kembali ke retry topic. Kenapa? Karena menunggu versi yang benar. Jadi lempar lagi ke retry topic, muter lagi, di listen kembali, sebelum dimasukkan cek lagi versionnya apakah sudah satu kali lebih besar dari current versi di database atau enggak. Jadi diputar sampai kita mendapatkan bedanya itu satu, baru baru event atau message tadi boleh masuk ke database. Apakah bakal terjadi looping, misalkan looping forever? Kalau kita ngodingnya dengan benar mungkin nggak akan terjadi, tetapi kalau ada kemungkinan kecil dia muter terus. Nah, kalau muter terus ya maka kita harus ada exit point tertentu yang kita bisa larikan ke error topik tadi. Jadi pintu terakhir kalau sudah looping sekian lama gitu ya, nah baru kita masukkan kembali baru kita lempar ke error topik dengan reason kita tidak mendapatkan versi yang cocok untuk proses tersebut. Oke, cukup lumayan jelimet ya. Cara kedua yaitu menjamin proses event terurut di listener dengan cara pendekatan tadi ya, yang kita membuat kayak satu unique ID di Redis. Nah, cara kedua untuk menjamin proses event terurut di listener, apabila listener mendapatkan persyaratan proses tidak terpenuhi, dan harus memindahkan event ke retry topic, maka pada waktu yang sama juga harus menuliskan unique ID terkait event tadi ya kepada penyimpanan dalam hal ini Redis. Dengan demikian di bagian publisher ketika ada event baru harus mengecek ke Redis tadi apakah terdapat proses di listener yang masih di retry atau diputar. Apabila kondisinya benar, maka event-event selanjutnya harus langsung diarahkan ke retry topic. Diarahkan ke retry topic juga walaupun tidak ada permasalahan. Artinya gini, data masuk apa masuk apa masuk ke 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 Kafka.
tetapi dia cek dulu di Redis apakah versinya ini benar atau ada unique ID yang sudah tertulis. Ternyata ada unique ID yang berkaitan dengan tadi, maka ya dia jangan dimasukkan ke topik utama, tetapi harus dimasukkan ke retry topik. Walaupun tidak ada permasalahan ya, permasalahannya karena urutan proses datanya yang tidak terurut gitu. Nah, apabila proses yang menunggu tadi di retry proses selanjutnya sudah oke dan dapat diproses oleh listener, maka unique ID yang disimpan di Redis harus di-clear agar proses berjalan kemudian tidak masuk ke proses retry tetapi diproses oleh target topik yang sebenarnya. Jadi di Redis ini hanya sementara kalau memang ada kesalahan urutan, maka harus ada unique ID. Kalau tidak ada, ya harus dihilangkan supaya apa? Supaya nanti itu si message bisa masuk ke target topik yang utama. Begitu cara penanganan ordering di apa di Kafka dengan cara memperhatikan validasi di publisher dan cara memperhatikan validasi di listener. Oke, teman-teman, ini adalah diagram dari pola keempat. Memang cukup ribet dan cukup jelimet. Tapi di sini jelas bahwa nanti ada versioning atau UUID yang kita gunakan untuk mendetek di pendekatan yang kedua. Kalau pendekatan pertama itu memiliki versioning lebih mudah. Kalau pendekatan kedua karena tidak memiliki versioning maka kita menggunakan UUID tertentu ya yang bisa kita gunakan di bagian listener dan produser untuk memvalidasi proses penulisan event secara terurut. Oke, teman-teman, itu jadinya apa istilahnya itu pola penanganan dari pola-pola penanganan error pada Kafka. Tidak ada pola satu yang sebenarnya pola yang tidak direkomendasikan sama sekali. Sampai ke pola keempat adalah pola ultimate yang bisa kita gunakan untuk menangani error di Kafka dan masih peduli terhadap urutan. Sekian dulu mungkin teman-teman dan sebagai kesimpulan di semua jenis aplikasi mekanisme retry dan penanganan error transient itu penting. Ya, baik itu sistem yang sudah event driven ataupun belum. Ya, terutama di sistem yang microservice. Ya. Kenapa? Karena dengan sistem microservice transient error itu sangat sering muncul dibandingkan dengan sistem yang monolit. Nah, termasuk juga dalam sistem Kafka. Jadi transient error tersebut harus kita tangani ketika berhubungan dengan Kafka. Agak beda sedikit dengan sistem microservice yang belum menggunakan Kafka dengan yang telah menggunakan Kafka. Lalu pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan tadi itu tidak semuanya harus diadopsi nih teman-teman. Jadi kita harus bisa pandai-pandai memilih pola mana yang harus kita gunakan. Tidak semuanya harus menggunakan pola keempat. Bisa saja cukup dengan pola kedua, bisa saja cukup dengan pola ketiga. Oke, jadi semuanya harus kita punya pemikiran dan kita pilih pattern yang tepat supaya solusi kita tepat guna dan memang tidak terlalu overkill. Itu saja teman-teman di pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon bantuan kepada teman-teman untuk share ke teman-teman yang lainnya
Demi apa? Demi kemajuan channel kita ini gitu ya. Tolong di-share, tolong di-like, dan jangan lupa teman-teman, subscribe ke channel kami untuk mendapatkan informasi, notifikasi jika ada, konten-konten kami bermanfaat selanjutnya, datang. Sekali lagi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.